Halo semuanya guys, selamat datang di Ruang Malam dan seperti biasa balik lagi di alur cerita film yang kali ini ditemani film berjudul The Vault Way Down. Film ini bertema heist atau perampokan, sebuah harta karun berusia ratusan tahun yang berupa 3 keping koin. Yang koin ini disimpan di dalam bank teraman di Spanyol. Meskipun film ini ada rasa-rasa harta karunnya ya, tapi tetap seperti judulnya yang artinya berangkas, lebih fokus ke perampokan atau pencurian di dalam banknya, bukan berburu harta karun seperti film National Treasure misalnya. Jadi tetap ada unsur-unsur memecahkan teka-tekinya, tapi nggak sebanyak film-film berburu harta karun, yang dimana film ini menurut gua pribadi lebih membosankan, karena cuma berkutat di dalam bank saja, nggak ada unsur adventure-nya sama sekali. Kalau kalian suka genre film seperti ini, gue saranin kalian nonton National Treasure, yang seinget gue itu udah ada 3 film triloginya. Tapi sekarang enjoy dulu alur cerita film The Vault Way Down. Jadi film ini diawali oleh terbakarnya sebuah kapal pada tahun 1645 yang menenggelamkan banyak sekali barang-barang berharga. Salah satunya itu sebuah kotak bertuliskan Sic Parvis Magna, yang dimana bisa kita tebak adalah harta karun di film ini. Lalu tahun 2009 di lautan Spanyol, sebuah kru perburuan berhasil menemukan bangkai kapal tadi dan mengangkat banyak sekali harta yang tenggelam dari sana, termasuk kotak Sic Parvis Magna tadi. Di sini kita juga dikenalkan salah satu tokoh utamanya, yaitu Walter yang mengatur perburuan saat itu dan James yang merupakan penyelam ahli di sana. Sayangnya, nggak lama pihak Spanyol itu datang yang kemudian menahan semua orang di kapal tersebut lalu membawa mereka ke pengadilan atas dasar pembajakan ilegal di wilayah Spanyol. Karena memang kru Walter ini tidak punya izin langsung dari wilayah Spanyol untuk melakukan pengangkatan harta yang tenggelam. Dan tidak punya izin juga tentunya dari pemilik harta aslinya yang dimana adalah Francis Drake yang sudah wafat beratus tahun yang lalu. Jadi semua harta yang diambil Walter itu dianggap milik pihak Spanyol dan Walter tidak mendapat sepeser pun. Lalu setelah pengadilan, Walter bertemu dengan wanita yang bernama Margaret yang merupakan perwakilan dari pihak Inggris. Jadi sebenarnya pihak Inggris ini membantu operasi perburuan Walter. Entah membiayai atau bagaimana ya, yang pasti dengan kesepakatan, Ratu Inggris ini nanti mendapat setengah dari harta yang berhasil didapatkan oleh Walter. Tapi karena hartanya disita Spanyol, Walter di sini bertanya kepada Margaret, apa pihak Inggris bisa melakukan sesuatu tentang harta yang diambil. Yang sayangnya Margaret ini menjawab tidak bisa karena memang mereka ini tidak punya hak atas harta tersebut. Meskipun Walter yang nemu, bahkan kalau mengatasnamakan negara Inggris sekalipun, tetap saja harta tersebut ada di wilayah lautan Spanyol, jadi hak milik Spanyol. Jadi kata Margaret ini, udah lu pensiun aja terus liburan ke Paris gitu katanya kepada si Walter. Karena memang nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Kalaupun mau nyuri, harta itu mungkin bakal disimpan di dalam bank paling aman di Spanyol katanya. Lalu kita disuguhkan scene pemindahan harta tadi ke sebuah bank yang terlihat ketat sekali keamanannya pastinya. Dan tentunya bank ini akan jadi fokus utama di film ini ke depannya. Scene kemudian berganti ke remaja jenius bernama Tom yang pergi ke Harvard University menemui panggilan dari 8 perusahaan besar untuk tawaran kerja. Jadi si Tom ini terkenal sebagai remaja yang sangat jenius dan sudah memecahkan permasalahan besar sebelumnya. Yang dikatakan di sini dia pernah membantu salah satu perusahaan minyak yang sedang mengalami masalah kebocoran dan saat itu tidak ada satupun orang yang bisa menemukan solusinya selain si Tom ini. Nah, masing-masing dari perusahaan tadi menawarkan fasilitas yang besar, gaji yang tinggi, atau bahkan saham dari perusahaan tersebut agar Tom ini mau masuk ke perusahaannya, saking jeniusnya si Tom ini. Tapi tawaran perusahaan-perusahaan besar tadi tidak ada satupun yang diterima sama si Tom. Bahkan saat makan malam, ayahnya sendiri tuh bingung kenapa tidak ada tawaran yang diterima oleh si Tom. Padahal seharusnya bisa jadi karir yang baik. Tapi Tom hanya menjawab kalau tidak ada tawaran yang membuatnya tertarik dan tidak ada perusahaan yang sejalan dengan minatnya katanya. Yang dimana membuat ayahnya ini makin bingung sebenarnya apa sih minat si Tom ini. Di tengah obrolan mereka, Tom mendapat pesan dari orang misterius yang sepertinya membuat Tom ini sedikit tertarik karena cara orang ini mendekati Tom sangat berbeda dari yang lain. Dia juga mendapatkan sebuah undangan yang diberikan melalui salah satu pelayan restoran. Tom lalu memutuskan untuk merespon undangan orang ini dan datang ke sebuah pesta, lalu disambut oleh seorang wanita bernama Lorraine. Yang sebenarnya dia ini sedang menyamar sebagai seorang pakar seni bernama Claudia Valenti. Tapi di sini kita panggil aja dia Lorraine, biar nggak bingung. Lalu Tom dipertemukan Lorraine ke Walter yang kemudian meminta bantuan Tom untuk membobol salah satu berangkas teraman di dunia. Yang katanya berangkas ini sudah lebih dari 80 tahun tidak ada yang tahu cara kerjanya dan dianggap sebagai berangkas dengan struktur paling aman di dunia. Mendengar tawaran ini, Tom terlihat sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau mustahil dan setelah memikirkannya,
Tom ini memutuskan untuk menerima tawaran Walter, lalu pergi ke Spanyol keesokan harinya, yang kebetulan juga bertepatan dengan Piala Dunia saat itu. Tom kemudian diperkenalkan ke tim Walter. Selain Lorraine dan Walter sendiri, ada juga Klaus yang merupakan seorang ahli komputer, lalu James yang akan turun ke lapangan dan juga merupakan teman Walter di scene awal tadi kalau kalian ingat, dan Simon yang bertugas mencari barang-barang yang dibutuhkan oleh tim, apapun barangnya. Tentunya Tom masuk ke tim tersebut sebagai engineer untuk mencari tahu cara membobol berangkas utama sesuai request dari Walter. Karena katanya berangkas itu adalah berangkas teraman di dunia, jadi itu tugas Tom. Awalnya James ini meragukan kemampuan Tom karena terlihat masih muda dan penampilannya itu seperti seorang yang nggak bisa apa-apa katanya. Tapi kebetulan saat itu Klaus sedang kesulitan meretas CCTV bank dan katanya mungkin butuh waktu lama untuk mendapatkan kode keamanannya. Tom di sini lalu memberikan sebuah ide untuk berpura-pura menjadi operator bank, lalu menanyakan kode keamanannya ke salah satu karyawan yang sedang libur. Atau simpelnya di sini seperti penipuan kepada karyawan bank sendiri. Yang si Klaus ini awalnya ragu karena menurut dia nggak mungkin cara Tom tadi bisa menipu pegawai bank. Tapi karena Walter menyuruh si Klaus nyoba, jadi dia tetap coba caranya si Tom. Lalu singkatnya, ide Tom ini berhasil menipu pegawai bank untuk memberikan kode keamanan banknya, dan semua kru yang awalnya ragu mulai sedikit percaya dengan kemampuan si Tom di sini. Scene kemudian berpindah ke James dan Simon yang masuk ke terowongan bawah tanah untuk memetakan jalur di bawah. Tugas mereka ini mencari jalan dari bawah untuk masuk ke dalam bank, karena nggak mungkin mereka masuk dari luar yang dimana ada banyak keamanan dan CCTV di sekitar bank. Di sisi lain, Walter juga menceritakan kepada Tom bahwa yang dia cari di dalam bank tersebut adalah 3 keping koin milik Francis Drake. 3 koin itu bertuliskan koordinat tempat harta sesungguhnya disimpan. Tapi karena mereka belum sempat mengecek koinnya sebelum diambil pihak Spanyol, jadi misi mereka ini sekarang adalah mencuri koin tersebut terlebih dahulu untuk melihat koordinat letak harta aslinya disimpan. Walter juga menjelaskan kalau sebenarnya dia bukan mencari uangnya. Dia sudah punya banyak uang untuk hidup katanya. Tapi yang dia cari itu adalah sensasi berburu sesuatu yang hilang untuk kepuasannya pribadi. Atau bisa kita sebut passion. Hal ini cukup relate dengan Tom yang sudah menolak berbagai tawaran perusahaan besar karena tidak sesuai dengan passionnya. Dan lebih memilih membantu Walter membobol bank. Karena ya memang murni tertarik dari si Tomnya ini. Lalu scene berpindah ke tim yang mulai menjelaskan situasinya kepada Tom, mulai dari keamanan bank yang sangat ketat dengan kamera dan sensor di setiap sudutnya. Sekaligus posisi gedungnya ini sangat strategis, yang mana berseberangan langsung dengan markas besar tentara Spanyol, yang tentu saja bisa cepat kirim pasukan kalau ada sesuatu di bank. Lalu kepala security bank tersebut yang bernama Gustavo juga mantan kepala pasukan anti-teroris yang sangat berpengalaman tentunya. Sampai James sendiri tuh mengatakan kalau Gustavo tahu pergerakan mereka, maka rencana mereka akan buyar saking hebatnya si Gustavo ini. Lalu rencananya mereka ini akan masuk ke dalam bank melalui jalur terowongan bawah tanah yang masih dipetakan sama si James dan Simon. Lalu untuk masuk ke ruang berangkasnya, misi mereka selanjutnya adalah untuk mendapatkan kunci dan sidik jari milik si Gustavo. Juga memetakan bentuk berangkasnya dengan sebuah sensor agar bisa dipecahkan cara kerja berangkasnya sama si Tom. Jadi katanya berangkas itu punya sistem keamanan yang misterius, yang dimana kalau mereka masuk tanpa mematikan keamanannya, mereka itu bakal terkunci di dalam dan tidak bisa keluar. Dan itulah tugas Tom untuk menemukan cara mematikan keamanan berangkasnya sebelum mereka masuk untuk mengambil koinnya. Tapi sayangnya rencana mereka ini ada sedikit kendala karena ternyata bank tersebut punya alat pengenal wajah. Sedangkan si James yang bertugas menyamar ke dalam nantinya adalah mantan pasukan khusus. Jadi wajahnya ini pasti ada di database dan dikenali oleh alatnya. Walter di sini berencana untuk menggantikan James, tapi sayangnya dia itu nggak bisa menggunakan magnetometer atau alat untuk memetakan berangkasnya. Lalu Tom menawarkan diri untuk menggantikan James karena katanya dia bisa menggunakan magnetometer. Dan pastinya James awalnya menolak karena Tom yang seorang mahasiswa resikonya bisa menjadi kriminal kalau wajahnya terekam kamera. Tapi di sini Walter tetap mengizinkan Tom menggantikan James. Akhirnya keesokan harinya Simon dan Tom menyamar menjadi petugas kebersihan. Lorraine juga menyamar seperti sebelumnya menjadi Claudia Valenti, seorang pakar seni yang akan mendekati Gustavo dan bertugas mendapatkan sidik jarinya. Juga mengkopi 2 kunci berangkas utama. Setelah masuk ke dalam bank, Lorraine langsung ngobrol dengan Gustavo dan berhasil membuat Gustavo ini memegang gelas kopinya dengan tangan telanjang, yang nantinya ini akan diambil sidik jarinya. Simon bertugas memasang alat penyadap di ruang server, dan tentunya semua operasi mereka ini dibantu oleh permainan CCTV yang dilakukan sama si Klaus di markas.
Setelah Simon masuk ke ruang server dan berhasil memasang alat penyadapnya, sekarang Klaus makin bebas memanipulasi CCTV yang ada di dalam bank. Jadi intinya yang tampil di ruang CCTV bank bisa diedit sama si Klaus. Di sisi lain, Lorraine berhasil masuk ke sebuah ruangan. Gimiknya di sini Lorraine berpura-pura menilai sebuah lukisan sebagai seorang pakar seni. Padahal sebenarnya misinya adalah untuk mengcopy sebuah kunci yang disimpan di balik lukisan di ruangan itu. Ada sedikit detail kecil di sini, di mana Lorraine sadar kalau salah satu jendela di ruangan itu terbuka karena direktur pemilik ruangan tersebut suka merokok. Detail ini juga nanti bakal ada hubungannya di ending ya, jadi inget-inget aja. Dengan bantuan Klaus yang memanipulasi CCTV, Lorraine mulai membuka brankas kecil yang berisi kunci brankas utama, lalu mengcopy kuncinya dengan sebuah alat dan dengan mulus berhasil mengcopy satu dari dua kunci brankas utamanya. Di saat yang sama, Tom ini bertugas untuk memasang alat yang bernama magnetometer tepat di atas brankas utama untuk memetakan bentuk brankasnya, yang lokasinya ini ada di dalam sebuah ruangan rapat. Jadi Tom lalu masuk dan menjalankan alatnya di sana. Sayangnya si Tom ini tidak tahu kalau ruangan itu sebentar lagi dipakai untuk rapat, dan beberapa menit setelah Tom menjalankan alatnya, puluhan orang masuk ke dalam ruangan tersebut dan Tom terjebak di sana. Sedangkan magnetometer yang dipasang itu masih belum selesai prosesnya, jadi dia merasa nanggung dan memutuskan untuk menunggu, meskipun si James ini cukup panik di markas dan sempat menyuruh Tom keluar dari sana, seolah-olah sedang membersihkan kolong meja. Bersamaan dengan Lorraine yang sudah pindah ke ruangan selanjutnya, ditemani direktur bank dengan misi yang sama, yaitu mengcopy kunci brankas satunya, karena di sini ada dua kunci untuk membuka brankas utama. Lalu balik lagi ke Tom yang sekarang magnetometernya itu error di 95%. Saat dia coba untuk memperbaiki, si alat itu malah memicu alarm bank dan pastinya protokol keamanan langsung diterapkan saat itu juga. Semua orang di dalam bank disuruh berkumpul di satu tempat dan tidak ada yang boleh keluar. Tentara juga sudah bersiaga di depan bank karena memang markasnya ada di seberang jalan. Direktur yang tadi sempat meninggalkan Lorraine sendirian saat pemeriksaan lukisan langsung OTW menjemput Lorraine untuk keluar. Tapi sialnya, Lorraine saat itu masih belum memasukkan kuncinya ke dalam brankas. Klaus lalu memberitahu Lorraine kalau 2 detik lagi direktur masuk ke ruangan, yang dimana Lorraine di sini merasa tidak akan sempat memasukkan kuncinya ke dalam brankas. Jadi daripada ketahuan, si Lorraine ini memutuskan untuk memasukkan kuncinya ke dalam tas, dan dia langsung keluar, bahkan belum sempat menutup brankasnya. Dengan ini semua kru panik, karena saat pemeriksaan nanti pasti ketahuan kuncinya dibawa Lorraine. Di sini Walter meminta Simon untuk membantu, tapi sayangnya Simon sudah ada di lobi tempat orang-orang berkumpul, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Nah, untungnya Tom saat itu masih ada di dekat tangga dan belum naik ke lobi. Walter lalu menyuruh Lorraine melempar kuncinya ke bawah untuk ditangkap sama si Tom. Lalu Tom naik ke ruang brankas tadi lewat tangga belakang dan mengembalikan kuncinya ke dalam brankas. Uniknya di sini Tom hampir saja ketahuan salah satu penjaga yang melakukan pemeriksaan dari ruang ke ruang. Kru yang lain menyuruh Tom untuk sembunyi, tapi Tom punya ide sendiri untuk berpura-pura tidak mendengar alarm karena sedang memakai earphone saat membersihkan ruangan. Dan untungnya si penjaga itu percaya dengan alasan si Tom, lalu hanya menyuruh Tom untuk keluar dari sana. Kru di markas juga cukup terkejut saat itu karena Tom bisa mendapatkan ide menyelamatkan diri secepat itu. Setelah pemeriksaan ketat dan hasilnya tidak ditemukan apa-apa dari basement sampai lantai atas, orang-orang yang diperiksa juga tidak ada yang mencurigakan. Alhasil si Gustavo ini kebingungan karena dia merasa alarm tidak mungkin menyala sendiri, pasti ada sesuatu. Tapi karena tidak ada bukti, si Gustavo ini cuma bisa bertanya-tanya. Scene lalu berganti ke markas mereka dan memeriksa hasil scan dari Tom. Setelah dianalisa, Tom menemukan kalau di atas brankas tersebut ada sebuah tangki air yang sangat besar. Mereka di sini berasumsi kalau ini adalah jebakan brankas tersebut, di mana kalau ada penyusup, air di atas brankas akan turun membanjiri ruangan brankas dan menenggelamkan penyusup yang masuk. Lalu yang jadi pertanyaan mereka, apa yang membuat jebakannya itu aktif? Karena saat brankas tersebut dibuat berpuluh-puluh tahun yang lalu, saat itu belum ada teknologi canggih seperti sensor atau laser. Kru lalu memberikan beberapa desain dan semua informasi yang ada tentang brankas tersebut kepada si Tom. Dan dengan petunjuk-petunjuk tersebut, Tom ini berhasil menemukan kalau pemicunya adalah timbangan. Jadi intinya, brankas itu berbentuk seperti timbangan. Kalau ada orang yang masuk ke dalam brankasnya, berat brankasnya akan berubah, lalu otomatis memicu jebakan air tadi. Nah, dengan ini mereka tahu setidaknya bagaimana brankas itu bekerja, meskipun belum menemukan solusi bagaimana masuk ke dalam brankas tersebut. Dengan hasil ini, Tom juga kemudian mulai berpikir bagaimana cara menipu jebakan brankas tersebut.
Scene kemudian ganti ke Simon dan James yang kembali melanjutkan tugas mereka untuk mencari jalan bawah tanah dan berhasil menemukan timbangan raksasa yang dibicarakan sama si Tom. Timbangan itu memiliki desain yang menakjubkan dan kokoh, kata si James. Ada juga patokan berat timbangan tersebut yang saat itu ada di 0 atau netral, berarti tidak ada orang di dalam berangkas. James di sini sesuai dengan misinya mencoba mencari tembok yang bisa ditembus untuk masuk ke dalam banknya. Tapi setelah memeriksa dengan sebuah alat, ekspresinya ini langsung panik seperti ada suatu masalah. Setelah kembali, James menjelaskan kalau tembok di sana itu sangat susah untuk ditembus karena terbuat dari plat besi, kerangka titanium, dan sebagainya. Pokoknya kalau ingin mengebor tembok tersebut, mereka butuh tenaga yang besar dan waktu yang lama. Kalaupun tenaganya diperbesar lagi, pengeboran mereka ini akan memicu alarm di dalam bank. Jadi di sini mereka seperti menemukan jalan buntu karena tidak punya jalan lain untuk masuk ke dalam banknya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, mereka nggak bisa masuk lewat luar karena banyak keamanan dan CCTV di sekitar gedung. Lalu karena masuk lewat bawah tanah juga tidak bisa, jadi rencana mereka cukup berantakan di sini. Walter emosi sekaligus putus asa, lalu pergi begitu saja. Disusul Lorraine yang kemudian juga keluar dan mengatakan kepada Tom kalau gajinya akan dibayar oleh Walter. Seakan ini tuh statement tidak langsung kalau operasi mereka akan dibatalkan. Scene lalu berpindah ke Walter yang mendinginkan pikirannya di luar sambil melihat kerumunan orang nobar Piala Dunia. Di sini Walter menyadari kalau saat Spanyol bertanding dan orang-orang nobar di depan bank, CCTV di sekitar bank itu tidak diarahkan ke gedung banknya, tapi diarahkan ke kerumunan orang nobar di jalan. Jadi Walter menyimpulkan di pertandingan selanjutnya, CCTV juga akan diarahkan ke kerumunan orang, jadi tidak ada CCTV yang memantau gedung banknya. Di sini opsi mereka yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk masuk lewat luar, seakan jadi mungkin karena tidak ada CCTV yang mengawasi gedung bank. Setelah diceritakan rencana baru ini ke kru yang lain, James sendiri yang berpengalaman di misi lapangan juga mengatakan kalau rencana ini layak dicoba. Lalu untungnya lagi, saat pertandingan semifinal tersebut, Spanyol menang. Jadi Spanyol masuk dan bertanding di final Piala Dunia 4 hari lagi. Kalau misal kalah, mungkin Spanyol nggak main lagi dan nggak ada nobar di depan alun-alun. Di sini waktu Tom juga semakin pendek, dia harus menemukan solusi mengatasi timbangan berangkasnya hanya dalam waktu 4 hari saja. Karena kesempatan mereka hanya saat final Piala Dunia, saat CCTV tidak diarahkan ke gedungnya. Scene lalu berpindah ke ruang CCTV Gustavo yang kebetulan saat itu ada petugas kebersihan asli sedang lewat di sana dan mengatakan kalau mereka itu libur 2 hari ini. Gustavo lalu bingung karena setahu dia petugas kebersihan itu tetap masuk kemarin, gak libur dan melakukan cleaning service seperti biasa. Yang dimana maksud Gustavo di sini adalah Simon dan Tom yang kemarin menyamar. Simon juga yang sebenarnya meliburkan cleaning service yang asli untuk kebutuhan menyamar. Alhasil Gustavo di sini curiga dengan Simon dan Tom yang kemarin menyamar, lalu mengecek CCTV bank dan tentu saja melakukan penyelidikan lebih lanjut ke mereka berdua. Akhirnya Gustavo di sini tahu kalau alarm kemarin itu bukan kebetulan, memang ada orang yang mencoba mencuri harta yang ada di dalam berangkas. Gustavo lalu mengusulkan untuk meningkatkan keamanan bank kepada direktur banknya, bahkan melarang nobar di depan alun-alun untuk menghindari penyusupan saat final Piala Dunia nanti. Tapi sayangnya solusi Gustavo ini ditolak oleh direktur bank karena sepak bola itu sangat penting katanya, apalagi negara Spanyol sendiri yang bertanding di final nanti. Gua nggak tahu direkturnya menolak itu karena Spanyol masuk ke final atau memang direkturnya sendiri suka nonton bola. Di sisi lain, Tom berjuang mati-matian mencari cara mengakali sistem timbangan berangkasnya sampai dia ini tidak tidur selama beberapa hari. Lorraine yang terlihat kasihan dengan Tom lalu mencoba untuk mengajak Tom ini minum-minum di bar. Karena kan kalau stres juga bakal susah buat mikir katanya. Lalu saat mereka ini sedang curhat-curhat di bar ngobrol biasa, Tom gak sengaja melihat salah satu alat yang digunakan bartendernya dan mendapatkan sebuah inspirasi untuk solusinya memecahkan jebakan berangkasnya. Tom kemudian menjelaskan idenya ini ke semua kru kalau timbangan itu bisa diakali dengan membekukannya. Jadi singkatnya, setelah dibekukan, per yang ada di timbangan itu tidak akan berfungsi dan timbangan tidak bekerja. Dia juga menjelaskan secara teori kalau atom akan berhenti gitu-gitu pokoknya. Solusi yang simple tapi bekerja. Jadi yang mereka butuhkan adalah 500 liter nitrogen cair yang akan disemprotkan ke timbangan berangkas tersebut. Simon mengatakan cukup susah mencari 500 liter, tapi kemungkinan bisa dia usahakan. Tapi masalahnya di sini harus ada orang yang menyemprot nitrogen ke timbangannya. Jadi mereka kekurangan orang untuk masuk ke dalam banknya. Tom lalu meminta dirinya ikut masuk ke dalam bank, yang tentu saja ditolak sama si James karena waktu mereka hanya saat pertandingan berlangsung, di mana itu hanya sekitar 100 menit saja. James takut Tom ini nanti akan jadi penghambat karena fisiknya yang tidak terlatih.
Tapi tetap saja, Tom memaksa ikut mengatasnamakan kalau dia adalah mastermind-nya yang bertanggung jawab atas idenya membekukan berangkas. Walter di sini terlihat tidak masalah dengan keikutsertaan Tom dan mengizinkannya ikut. Mau nggak mau semua juga ikut setuju. Scene kemudian berpindah ke persiapan mereka dari menduplikasi kunci, menyiapkan nitrogen, juga mengambil sidik jari Gustavo dari minuman Lorraine. Lalu Walter juga terlihat menemui seseorang membicarakan tentang mengukir sebuah koin. Mungkin kalian bisa tebak untuk apa Walter pesan koin. Setelah semua persiapan selesai, mereka kemudian minum-minum bareng. Katanya itu seperti ritual tidak resmi kru mereka. Sebelum misi besar harus minum-minum dulu. Dan keesokan harinya, operasi mereka ini akhirnya dimulai. Seperti biasa, Walter dan Klaus ada di markas untuk memandu operasi pembobolan. Lalu Simon ada di bawah, bertugas untuk menyemprotkan nitrogen ke timbangan berangkasnya. Tom, James, dan Lorraine masuk ke dalam bank. Mereka bertiga ini masuk lewat atap bank karena tidak ada CCTV yang mengawasi gedung saat ada nobar di jalan. Di sini nggak banyak yang bisa dijelasin, pokoknya mereka berhasil masuk bank lewat atap, lalu berhasil masuk dengan duplikat kunci, juga sidik jari Gustavo yang diambil dari gelas Lorraine. Gustavo juga standby di ruangan CCTV-nya seperti biasa, masih belum menemukan tanda-tanda pembobolan mereka. Gua nggak bisa kasih scene banyak-banyak karena di sini scene-nya itu rapat banget, susah buat diedit. Kalau gua masukin semua, gua khawatirnya nanti kena copyright. Pokoknya singkat cerita, mereka ini berhasil membuka berangkas utama, tentunya dengan melalui berbagai macam rintangan dan situasi yang cukup menegangkan juga, karena Tom yang kurang berpengalaman di lapangan. Setelah berangkas terbuka, ada 6 box besar di dalam berangkas tersebut, yang dimana isinya harta-harta yang dikumpulkan kru Walter sebelumnya. Lalu sebelum masuk, mereka juga menyuruh Simon yang ada di bawah untuk mulai menyemprotkan 500 liter nitrogen cair ke timbangan raksasanya, dan berhasil membekukan bukan hanya timbangannya, bahkan sampai lantai berangkasnya sekaligus. Tom kemudian memberanikan diri untuk masuk terlebih dahulu, karena dia ini merasa bertanggung jawab kalau rencananya gagal. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Parameter berangkasnya tetap 0, yang artinya berangkas mereka ini tidak terhitung. Dan tentu saja berhasil menghentikan jebakan berangkasnya. Lalu mereka langsung mencari 3 koin yang dimaksud yang ada di dalam kotak bertuliskan Sic Parvis Magna. Mereka cukup buru-buru karena memang pembekuan berangkasnya tidak mungkin bertahan terus-menerus. Di sisi lain, tim Gustavo di ruang CCTV mendeteksi ada gerakan di salah satu ruangan bank. Jadi petugas keamanan langsung dikirim untuk memeriksa ruangan tersebut. Mereka menemukan seekor burung darah yang masuk ke dalam bank. Yang ternyata Tom dan krunya tadi cukup ceroboh membiarkan atapnya terbuka setelah masuk. Jadi burung itu bisa masuk. Lalu petugas keamanan melapor kepada Gustavo kalau ada atap yang terbuka. Dan sialnya, saat Gustavo meminta menampilkan CCTV dari ruangan tersebut, hasilnya tidak ada orang sama sekali. Padahal jelas-jelas di sana banyak petugas yang dikirim. Disinilah Gustavo akhirnya tahu kalau sistem CCTV mereka disadap. Lalu memerintahkan beberapa orang untuk memeriksa ruangan kontrol CCTV. Di saat yang bersamaan, Lorraine berhasil menemukan kotak yang dicari dan koinnya sudah dipastikan masih ada di dalam. Walter kemudian menghubungi mereka kalau mereka ketahuan karena ada atap yang terbuka dan situasinya sedang tidak bagus saat itu. Petugas keamanan juga sudah mulai digerakkan untuk memeriksa semua area bank, dan karena sepertinya tidak ada jalan keluar, Walter menyuruh mereka ini untuk menyerah saja ke para penjaga karena nggak mungkin bisa keluar dengan penjagaan seketat itu. Tapi tentu saja Tom di sini menolak dan mencoba mencari solusi lain. Lalu saat mereka bergegas keluar dari berangkas tersebut, entah kenapa si James ini menghadang mereka dan meminta 3 koin tersebut dari Lorraine. Bahkan James sendiri mengancam Lorraine dengan menodongkan pistol ke arahnya. James selalu mengatakan kalau dia harus membawa koin tersebut ke pihak Inggris. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kru Walter itu sebelumnya kayak bekerja sama dengan Inggris untuk memburu harta Francis Drake. Walter di sini mengira James sudah tidak ikut pihak Inggris lagi, tapi ternyata masih loyal kepada Inggris. Dan gue juga nggak tahu apa yang dijanjikan kepada James sampai tidak ingin lepas dari pihak Inggris. Jadi Lorraine di sini tidak punya banyak pilihan karena timbangan yang beku juga sudah mulai mencair dan berat mereka bertiga mulai membuat timbangannya bergerak. Di detik-detik terakhir sebelum jebakannya aktif, Lorraine melempar koin tersebut ke James dan rencananya ingin lari keluar meninggalkan James di dalam, tapi sayangnya gagal. Alhasil mereka bertiga terjebak di dalam berangkas. Setelah tahu kalau jebakan berangkasnya aktif, Gustavo menggerakkan banyak petugas ke arah berangkas. Para tentara dari markas di seberang juga sudah mulai menuju ke gedung bank meskipun sedikit terhambat oleh banyaknya penonton di alun-alun. Lalu balik lagi ke berangkas, yang mana air sudah mulai masuk ke dalam berangkas dan dalam waktu singkat mengisi hampir selutut mereka. James yang merupakan penyelam ahli dan mantan pasukan khusus memutuskan untuk berenang melewati saluran air.
Memang terlihat mustahil karena air yang masuk itu deras sekali, tapi karena James memang ahli, dia berhasil keluar meninggalkan Tom dan Lorraine sendirian di dalam, membawa ketiga koin yang diberikan Lorraine sebelumnya. Tom masih berusaha memikirkan jalan keluar, sedangkan Walter dan Klaus hanya bisa menonton dan tidak bisa apa-apa. Karena memang struktur brankas tersebut termasuk kuno, tidak ada alat-alat canggih yang bisa diretas sama si Klaus. Hal itu juga yang sedang dipikirkan sama si Tom untuk mencari cara keluar dari brankas. Kalau tidak ada sensor di sana yang menunjukkan kapan air akan berhenti, lalu patokan apa yang membuat airnya berhenti? Gitu intinya. Setelah berpikir beberapa saat, Tom mendapatkan teori mungkin airnya berhenti dengan patokan beratnya. Jadi gampangnya, kalau timbangan brankas itu sudah mencapai sekian ton, jebakannya akan berhenti sendiri karena timbangan brankasnya mengira air sudah penuh. Dengan teori ini, Tom mengatakan kepada Simon untuk memberikan beban sebanyak mungkin ke timbangannya agar timbangan itu mengira air sudah penuh lalu menutup pintu airnya. Simon kemudian mengangkat tabung-tabung nitrogen yang sudah terpakai ke atas timbangan sesuai instruksi dari Tom. Di sisi lain, tim Gustavo juga berhasil melepas alat penyadap milik Klaus dan mengambil alih CCTV-nya, lalu meminta menampilkan kamera dari ruang brankas. Akhirnya Gustavo melihat wajah Tom dan Lorraine terjebak di dalam brankas yang dipenuhi dengan air tersebut, meskipun Lorraine kemudian merusak kameranya. Lalu balik lagi ke Simon, dengan sisa tenaganya berhasil menaikkan tabung terakhir, dan Walter juga berusaha berkomunikasi dengan mereka berdua yang sayangnya saat itu sudah tidak ada respon sama sekali dan air masih terus masuk ke dalam brankas. Di sini kru semua panik karena air masih belum berhenti, tapi juga tidak bisa apa-apa. Lalu Simon melihat radio kecilnya masih ada di bawah. Dia lalu mengambil radio tersebut dan membawanya naik ke atas timbangan. Cukup epik memang, tapi dengan bantuan satu radio tua milik Simon itu, pintu air brankasnya berhasil tertutup. Lalu tak lama kemudian, air mulai keluar dari brankas. Tim keamanan lalu bergegas ke pintu brankas. Gustavo juga meninggalkan ruang CCTV-nya, mengikuti timnya ke depan pintu brankas, menunggu airnya habis, dan menangkap orang-orang yang ada di dalam brankasnya. Setelah airnya habis, entah bagaimana, Tom dan Lorraine itu sudah tidak ada di sana. Mereka berdua berhasil keluar dari dalam brankas lewat saluran-saluran yang ada. Walter yang sebelumnya sudah tidak mendapat sinyal dari Tom dan Lorraine kembali mendapat kabar dari mereka berdua kalau mereka berhasil keluar melalui saluran udara. Di saat yang sama, Gustavo juga sadar kalau Tom dan Lorraine berhasil kabur, lalu memerintahkan semua pintu bank untuk ditutup. Walter dan Klaus juga kebingungan bagaimana untuk keluar dari dalam gedung, bahkan jendelanya pun anti peluru. Lalu Lorraine di sini ingat kalau salah satu ruangan di misi sebelumnya ada yang jendelanya tidak terkunci karena direktur pemilik ruangan tersebut adalah perokok dan dengan sembrono membiarkan jendelanya terbuka. Mereka berdua segera menuju ke ruangan tersebut dan singkat cerita berhasil turun dari jendela dengan tali menuju ke kerumunan penonton Piala Dunia. Petugas yang dikirim untuk mengejar juga kesulitan karena banyaknya orang di sana. Dan pintarnya lagi, Tom dan Lorraine ini sudah memakai jersey Spanyol dari awal. Jadi mereka tinggal melepas pakaian luar mereka dan ganti menjadi jersey Spanyol supaya lebih menyusahkan tim Gustavo untuk menemukan mereka karena bajunya mirip dengan semua penonton. Dan kebetulan juga saat itu Spanyol mencetak gol pecah telur di pertandingan tersebut, membuat orang-orang di sana semakin ramai dan pecah. Akhirnya Tom dan Lorraine ini berhasil lolos dari kejaran petugas. Scene kemudian berpindah ke Walter yang menemui Margaret yang merupakan pihak Inggris. Walter di sini ingin bernegosiasi mengenai perburuan mereka, tapi Margaret menolak karena koinnya sudah ada di tangan James dan dia tidak butuh Walter lagi katanya. Dia juga mengatakan Inggris tidak bisa melindungi Walter lagi yang sekarang sudah menjadi kriminal paling dicari di Spanyol. Margaret kemudian menemui seorang pria, ada James juga di sana. Pria tersebut sedang memeriksa koordinat yang ada di koin sesuai perintah Margaret dan menemukan titik koordinatnya ada di Menara Eiffel, Paris. Margaret kemudian sadar kalau koin tersebut palsu karena Paris adalah kata-katanya sendiri saat menyuruh Walter berlibur saja ke Paris daripada lanjut berburu harta karun di scene setelah persidangan, kalau kalian ingat. Lalu scene berpindah lagi ke kru Walter di mana mereka sedang santai-santai karena berhasil menukar koinnya dan membawa koin yang asli. Klaus terlihat sedang memeriksa koordinat di koin asli tersebut dan hasilnya terletak di London. Uniknya di sini ekspresi Walter terlihat tidak senang setelah mengetahui letak koordinatnya. Scene kemudian berpindah lagi ke Lorraine yang menyamar sebagai Volgen dan sedang berada di Bank Inggris, yang ternyata koordinat koin tersebut adalah di Bank Inggris. Letak harta Francis Drake disimpan dan film selesai. Jadi ya kayaknya mereka bakal membuat rencana perampokan lagi di Bank Inggris. Yang menurut gua mungkin nanti ada sequelnya yang menceritakan perampokan di Bank Inggris ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau filmnya bakal gantung di sini.
Cukup seru filmnya, meskipun menurut gua pribadi banyak hal yang kurang. Seperti contohnya Tom di sini kurang ditonjolkan perannya sebagai mastermind, karena yang mengatur semua rencana mereka masih Walter. Gua pikir Tom di sini berperan sebagai otaknya gitu, yang menyusun rencana dan lain-lain. Tapi ternyata cuma untuk cari tahu cara kerja berangkasnya doang. Ya memang sudah dibilang di awal kalau mereka butuh bantuan bobol berangkasnya doang. Tapi gua pikir bakal ada improve gitu dari si Tomnya. Kayak di scene awal yang membantu Klaus mengambil alih kamera bang. Cukup epic padahal menurut gua. Jadi itu dia alur cerita film The Falt Way Down. Gua harap kalian suka, dan karena suara gua udah mulai habis karena gua record ini udah 35 menit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.